Langit berwarna kelabu saat Nisa duduk di tepi danau, menatap pantulan wajahnya yang tampak murung di permukaan air yang tenang. Dimas duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Aku nggak bisa hidup tanpa kamu, Nis." Suaranya serak, bergetar penuh ketakutan. Nisa menghela napas dalam, menahan air mata yang mendesak keluar. "Papa nggak akan pernah izinkan kita bersama, Dim." Aku sudah coba membujuknya berkali-kali. Dimas menggigit bibirnya, menatap jauh ke depan. Ia tahu keluarga Nisa bukan hanya menolak dirinya, tapi juga memandangnya rendah. Seorang mekanik bengkel yang sering ikut balapan liar, jelas bukan calon menantu yang diinginkan oleh ayah Nisa, yang seorang pengusaha ternama di kota kecil mereka. Tapi cinta mereka terlalu dalam, terlalu kuat untuk dipisahkan. Dimas menoleh, matanya penuh tekad. "Kalau dunia nggak kasih kita kesempatan, kita buat sendiri jalannya." Nisa menatapnya ragu. "Maksudmu?" Dimas menggenggam bahunya erat. "Aku dengar dari seorang teman, ada cara supaya kita tetap bersama selamanya." Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Nisa merinding. Di matanya ada sesuatu yang aneh dalam cara Dimas berbicara, seolah dia sudah siap melangkah ke sesuatu yang tak bisa dikembalikan lagi. Malam itu, hujan turun rintik-rintik saat Nisa dan Dimas berdiri di halaman belakang rumah kosong yang terbengkalai di pinggir kota. Rumah itu terkenal angker dan tidak ada yang berani mendekatinya setelah peristiwa kebakaran yang menewaskan satu keluarga di dalamnya bertahun-tahun lalu. Di tanah, Dimas telah menggambar lingkaran ritual dengan kapur putih, ditaburi bunga melati yang layu dan beberapa lilin merah yang menyala redup. Di tangannya ia menggenggam sebilah pisau cukur. Nisa menelan ludah. Hatinya dipenuhi keraguan. "Dimas, kita nggak seharusnya melakukan ini." Dimas mendekat, menatapnya dalam. "Kau percaya sama aku, kan?" Nisa mengangguk, meskipun hatinya berteriak sebaliknya. Dimas tersenyum. "Kalau begitu, kita akan bersumpah." Ia mengambil pisau, menggoreskan luka kecil di telapak tangannya sendiri. Darah menetes ke tanah. Lalu, dengan hati-hati, ia menarik tangan Nisa dan melakukan hal yang sama. Ketika tetesan darah mereka bercampur di dalam lingkaran, angin tiba-tiba berhenti, hening. Seperti seluruh dunia menahan napas, Dimas berbisik, suaranya serak, nyaris tidak terdengar. "Aku bersumpah bahwa cinta ini tak akan pernah terputus. Dalam hidup atau mati, kita akan selalu bersama." Nisa merasakan hawa dingin yang aneh menyelimutinya. Ia ikut berbisik, mengikuti sumpah yang sama. Saat itu juga lilin-lilin di sekeliling mereka berkedip liar, dan suara bisikan asing terdengar dari kegelapan. Nisa menoleh cepat, merinding hingga ke tulang. Namun ketika ia menoleh ke Dimas, mata kekasihnya tampak kosong sesaat, seolah ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya. Detik itu juga, sesuatu telah berubah, dan Nisa tidak tahu bahwa ia baru saja mengikatkan dirinya pada sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang ia bayangkan. 2 minggu setelah sumpah darah itu, Dimas meninggal dunia. Kecelakaan tragis saat balapan liar. Kepalanya hancur setelah terlempar dari motor dan membentur trotoar dengan kecepatan tinggi. Darahnya mengalir deras di aspal. Nisa, yang mendengar kabar itu langsung pingsan. Ketika ia sadar, suasana pemakaman Dimas telah berubah menjadi mimpi buruk. Ia tidak bisa menangis, ia tidak bisa bergerak, sesuatu telah hilang darinya. Saat tubuh Dimas diturunkan ke dalam liang lahat, angin dingin berhembus kencang, membuat semua orang merinding. Namun yang membuat orang-orang semakin takut adalah Nisa yang tiba-tiba tersenyum samar.
seolah-olah ia tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Sejak hari itu, keanehan mulai terjadi. Seminggu setelah pemakaman, Nisa mulai menghilang setiap maghrib. Orang tuanya menemukan kamarnya kosong, tetapi ketika mereka mencari, ia selalu ditemukan di kuburan Dimas. Yang lebih menyeramkan, ia tidak ingat bagaimana ia sampai di sana. Ia hanya berdiri di depan makam Dimas, wajahnya pucat, matanya kosong. "Kenapa aku ada di sini?" Ia berbisik setiap kali ditemukan. Tak hanya itu, setiap malam, ia mulai mendengar suara. Suara yang ia kenal baik. Suara Dimas. "Nisa, kau sudah berjanji. Aku di sini. Aku menunggumu." Suaranya terdengar lembut, namun di baliknya ada sesuatu yang mengerikan, seperti seseorang yang bukan lagi manusia. Malam demi malam, suara itu semakin jelas. Kadang, bayangan Dimas terlihat di sudut kamar. Kadang bau darah tercium di sekitar tempat tidurnya. Kadang, ketika ia berkaca, wajahnya bukan lagi miliknya. Dan suatu malam, ketika ia membuka mata setelah mendengar namanya dipanggil, Dimas berdiri di samping tempat tidurnya. Dengan mata kosong dan tubuh penuh luka. Tersenyum. Hari itu terasa panas dan lembab, tetapi tubuh Nisa dingin seperti es. Ia berdiri di depan kelasnya, memegang buku catatan yang terbuka. Para mahasiswa lain terlihat sibuk menulis, tetapi ia tidak bisa memahami satupun kata yang ada di kertasnya. Kepalanya berat. Dunia terasa berputar. Aku ada di mana? Ia mencoba mengingat apa yang terjadi sebelum ini, tetapi ingatannya kabur. Tiba-tiba, suara dosennya terdengar, namun terdistorsi dan bergema aneh. Seolah ia sedang berbicara dari dalam air. Nisa mengangkat kepalanya saat ia melihat wajah dosennya. Matanya hitam legam, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke teman-teman sekelasnya, tetapi wajah mereka terlalu pucat dan mata mereka kosong. Lalu seketika, semua lampu kelas padam, gelap. Suara detak jam di ruangan bergema terlalu keras di kepalanya. "Nisa, kau sudah berjanji." Suara itu. Suara Dimas. Nisa menjerit, jatuh tersungkur ke lantai, membuat semua orang menoleh padanya. "Nisa," seorang teman menahannya sebelum ia terjatuh. Ia mendongak, terengah-engah. Semua kembali normal. Dosen dan teman-temannya menatapnya dengan bingung. Ia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi satu hal yang pasti, Dimas semakin dekat. Sudah seminggu sejak pemakaman Dimas, dan Nisa terus mengalami kejadian yang sama setiap malam. Ia tertidur, lalu tiba-tiba terbangun di kuburan Dimas, tanpa ingat bagaimana ia bisa sampai di sana. Ia selalu ditemukan duduk diam di atas makamnya, mengenakan pakaian tidurnya, rambutnya acak-acakan, dan kulitnya sedingin batu nisan. Orang tuanya mulai khawatir. Mereka mengunci pintu kamar Nisa setiap malam, tetapi setiap pagi, ia selalu ditemukan di kuburan itu lagi. "Bagaimana mungkin kau bisa keluar, Nisa?" Ibunya menangis ketakutan, mengguncang tubuhnya. "Kami sudah mengunci pintumu, kami menutup jendela, tapi kau tetap menghilang." Nisa tidak bisa menjawab. Ia juga tidak tahu bagaimana ia bisa sampai di sana. Namun ada sesuatu yang lebih membuatnya takut. Setiap kali ia terbangun di kuburan itu, ia merasa Dimas semakin nyata. Malam itu, Nisa tidak bisa tidur. Ia duduk di tempat tidurnya, memeluk kakinya sendiri. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Jam menunjukkan pukul 02.30 pagi. Hening. Lalu, suara tok, tok, tok terdengar dari jendela. Jantung Nisa berhenti sesaat. Seseorang mengetuk dari luar. Tangan Nisa gemetar saat ia perlahan menoleh ke jendela. Dan di sana, dalam gelapnya malam, Dimas berdiri,
pucat, diam. Menatapnya dengan mata kosong, Nisa tidak bisa bernapas. Dimas tersenyum. Nisa, kau sudah berjanji. Tangannya terangkat, menempel di kaca jendela. Tapi ada yang salah. Tangannya berlumuran darah. Darah itu menetes ke lantai. Dari luka besar di kepalanya, Nisa mundur ke belakang, menahan jeritannya. Dimas tidak seharusnya ada di sini. Dia sudah mati. Ia memejamkan matanya, berharap ini hanya mimpi. Namun saat ia membuka mata, Dimas sudah ada di dalam kamarnya, berdiri di ujung tempat tidurnya. Nisa ingin menjerit, tetapi suaranya tidak keluar. Dimas mendekat perlahan. Bau anyir darah memenuhi ruangan. Aku sudah menunggumu. Tangannya mengelus wajah Nisa, tetapi terlalu dingin. Seketika, dunia terasa berputar, dan dalam sekejap mata, Nisa berada di kuburan lagi. Ia berdiri di depan makam Dimas. Kakinya gemetar. Ia menoleh ke sekeliling. Sunyi. Lalu ia melihat sesuatu. Sebuah gaun putih yang familiar tergantung di atas nisan Dimas. Itu gaun pengantin. Dan di atasnya sebuah pesan. Tertulis dengan darah. Kita akan menikah, Nisa. Aku sudah menunggumu. Jantung Nisa hampir berhenti. Malam itu, orang tuanya menemukannya terduduk di depan kuburan lagi. Tapi kali ini, ia tidak bisa bicara. Matanya hanya menatap kosong ke depan, seolah jiwanya telah pergi. Hari berikutnya, Nisa tidak lagi seperti dirinya sendiri. Ia menjadi pendiam, sering tersenyum sendiri, dan berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat oleh orang lain. Orang tuanya membawa dukun untuk mengobatinya. Namun saat dukun itu melihat Nisa, ia mundur dengan wajah pucat. Ada sesuatu yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Bisiknya. Orang tua Nisa menahan napas. Bukan hanya arwah Dimas, lanjut sang dukun, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih kelam. Sumpah darah yang mereka lakukan. Bukan sekadar janji cinta, tapi perjanjian dengan sesuatu yang lebih gelap. 2 minggu telah berlalu sejak Dimas kembali. Sejak malam itu, Nisa tidak lagi seperti dirinya sendiri. Ia jarang bicara, jarang makan, dan sering berdiri di depan cermin berjam-jam, menatap pantulan dirinya yang tampak berbeda. Di saat orang lain melihatnya biasa saja, ia melihat sesuatu yang lain dalam cermin. Ia melihat Dimas berdiri di belakangnya. Kadang-kadang Dimas hanya tersenyum. Kadang-kadang ia membisikkan sesuatu dengan suara pelan dan dingin. Nisa, waktunya semakin dekat. Kau milikku selamanya. Ibunya mulai curiga. Malam-malamnya kini dipenuhi dengan suara langkah kaki yang berasal dari kamar Nisa. Namun setiap kali ia masuk, putrinya hanya duduk di atas ranjang, menatap kosong ke dinding. Dan pada suatu malam, saat ibunya membangunkan Nisa, matanya hitam pekat. Bukan Nisa lagi, bisik sang ibu, terisak ketakutan. Orang tuanya sudah melakukan segala cara untuk mencegah Nisa pergi ke kuburan Dimas. Mereka mengunci pintu, memasang terali di jendela, bahkan tidur di depan pintu kamar Nisa. Tapi setiap pagi, ia tetap ditemukan di kuburan Dimas. Namun kali ini, ada sesuatu yang lebih mengerikan. Jejak kaki yang penuh darah mengarah dari makam itu menuju tubuh Nisa yang terduduk di sana. Ibunya jatuh terduduk, menangis ketakutan. Namun yang membuatnya lebih takut adalah saat Nisa menoleh ke arahnya dengan senyum samar. Senyuman yang bukan milik putrinya. Orang tua Nisa akhirnya membawa seorang dukun tua dari desa sebelah. Saat dukun itu melihat Nisa, ia langsung memalingkan wajahnya dengan ngeri. Apa yang kalian lakukan? Bisiknya pelan, seperti takut sesuatu akan mendengar. Apa maksudmu?
Tanya ayah Nisa. Sang dukun menelan ludah. Ada sesuatu yang telah masuk ke dalam tubuh anak ini. Bukan hanya arwah Dimas. Mata dukun itu menatap tajam ke wajah Nisa, yang kini tersenyum dengan mata kosong, tapi sesuatu yang lebih tua, lebih kelam. Ayah Nisa menggenggam tangannya sendiri, gemetar. Apa maksudnya? Sang dukun menghela napas panjang. Sumpah darah itu bukan sekadar janji cinta. Kalian tidak hanya mengikat Nisa dengan Dimas. Kalian telah membuka pintu untuk sesuatu yang lain. Nisa kini tidak lagi memiliki kendali atas dirinya sendiri. Setiap kali ia bercermin, ia melihat sesuatu yang bukan dirinya. Setiap kali ia berbicara, kadang itu bukan suaranya. Pada suatu malam, ia terbangun dengan darah di tangannya. Ia tidak tahu dari mana darah itu berasal, dan ketika ia berlari ke kamar mandi, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir pingsan. Di cermin, pantulan dirinya tersenyum. Tetapi, ia sendiri tidak tersenyum. Itu bukan dirinya lagi. Lalu pantulan itu berbisik dengan suara yang bukan miliknya. Kau sudah milik kami, Nisa. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Nisa menghilang lagi. Tapi kali ini, orang tuanya tidak menemukannya di kuburan Dimas. Mereka menemukannya di rumah kosong tempat ia dan Dimas dulu melakukan sumpah darah. Di dalam ruangan itu, lilin-lilin merah menyala sendiri. Dan di tengah ruangan, Nisa berdiri dengan gaun putih kotor, darah menetes dari kakinya. Dimas ada di sana. Namun kali ini, ia tidak lagi tampak seperti manusia. Wajahnya telah membusuk, matanya kosong, dan tangannya dipenuhi bekas luka dan belatung yang menggeliat di bawah kulitnya. Ia mengulurkan tangannya ke arah Nisa. Aku sudah menunggumu. Sekarang kita bisa menikah. Nisa tersenyum, seolah ia sudah menerima takdirnya. Namun tiba-tiba, seseorang menariknya dengan kasar dari dalam lingkaran ritual. Itu ayahnya Nisa menjerit saat ia terseret keluar dari ruangan itu. Tapi yang lebih mengerikan, Dimas juga menjerit, namun jeritannya terdengar seperti banyak suara sekaligus. Seperti ada sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya. Seperti ada sesuatu yang telah menggunakannya sebagai wadah. Sang dukun yang ikut mencari Nisa menuangkan air, kembang 7 rupa ke tanah, lalu membakar lingkaran ritual itu. Dimas menjerit lebih keras. Api membakar simbol-simbol di lantai. Dan saat itu juga, Dimas menghilang dalam kegelapan. Mereka membawa Nisa pulang. Ayahnya masih memeluk tubuh putrinya yang lemah. Sementara ibunya menangis di sudut ruangan. Sang dukun duduk bersila di dekat pintu. Wajahnya penuh kelelahan. Namun ada sesuatu yang salah. Nisa tidak bicara. Sejak mereka membawanya keluar dari rumah kosong itu, ia tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Matanya kosong, wajahnya pucat, dan tubuhnya dingin seperti es. Kenapa dia diam saja? Bisik ibunya. Suaranya gemetar. Sang dukun menatap Nisa lama. Rohnya masih di antara dua dunia. Katanya pelan. Jiwanya masih terikat. Ayahnya menegang. Maksudmu, dia masih belum bebas? Sang dukun tidak langsung menjawab. Ia hanya mengeluarkan sebuah botol kaca berisi air putih yang sudah dicampur bunga 7 rupa. Ini bukan hanya tentang Dimas, katanya sambil menatap Nisa. Ini tentang sesuatu yang lain, sesuatu yang telah kita ganggu. Lalu ia membuka botol itu dan meneteskan air suci ke dahi Nisa. Dan saat tetesan pertama menyentuh kulitnya, Nisa tersentak keras. Matanya membelalak, dan ia menjerit. Jeritan itu bukan suara manusia, bukan suara milik Nisa, tapi suara sesuatu yang lebih tua dan lebih kelam. Nisa tersentak dari tempat tidurnya. Napasnya memburu. Ia menoleh ke sekeliling. Ia berada di rumahnya. Kamar yang familiar.
dengan dinding berwarna biru muda dan lemari kayu di sudut ruangan. Semuanya tampak normal. Namun ada sesuatu yang salah. Ia menoleh ke jendela. Langit di luar berwarna merah gelap, seperti terbakar. Ia menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ini bukan rumahku. Nisa bangkit dari tempat tidurnya, mencoba keluar dari kamar. Namun saat tangannya menyentuh gagang pintu, sesuatu berdiri di belakangnya. Bayangan hitam, tinggi, kurus, dan bermata kosong. Tangannya sangat panjang, hampir menyentuh lantai. Suaranya terdengar seperti ribuan bisikan yang berbicara dalam waktu bersamaan. Kau sudah menjadi milik kami. Nisa ingin berlari, namun sebelum ia sempat bergerak, bayangan itu menancapkan jemarinya ke dalam dada Nisa. Ia menjerit, dan seketika dunia kembali gelap. Di dunia nyata, tubuh Nisa kejang-kejang hebat. Ibunya menjerit, mencoba memegang tubuh putrinya yang terus bergetar. Sang dukun merapalkan doa-doa dengan cepat, sementara ayahnya hanya bisa menatap dengan wajah ketakutan. Mata Nisa berubah hitam pekat. Lalu, dengan suara serak dan bergetar, ia mulai berbicara, tapi bukan dengan suaranya sendiri. Kalian seharusnya tidak mengganggu kami. Suara itu terdengar berat, seperti berasal dari dalam tanah. Ibunya mulai menangis ketakutan. Sang dukun mempercepat bacaan doanya. Namun saat itu juga, Nisa membuka mulutnya dan mulai tertawa panjang, dingin, mengerikan. Sudah terlambat, katanya. Dia sudah menjadi bagian dari kami. Ayahnya menatap sang dukun dengan panik. Apa yang harus kita lakukan? Sang dukun menatap Nisa dengan wajah pucat. Lakukan pengusiran, katanya cepat, sebelum arwahnya benar-benar menghilang. Di dalam pikirannya, Nisa masih terjebak. Ia berdiri di sebuah tempat yang asing. Tanah di bawahnya berwarna hitam dan di sekelilingnya hanya ada kabut tebal. Di tengah-tengah tempat itu, Dimas berdiri menunggunya. Namun kali ini, wajahnya hampir tidak bisa dikenali lagi. Kulitnya membusuk, matanya kosong, dan mulutnya bergerak tanpa suara. Gaun pengantin putih yang dulu tergantung di kuburan kini melilit tubuh Nisa, seolah memaksanya untuk tetap berada di sana. Dimas mengulurkan tangannya. Ayo Nisa. Ia tersenyum, tapi senyum itu tidak lagi hangat. Kita harus menyelesaikan pernikahan kita. Nisa menangis, tubuhnya gemetar. Dimas, aku takut. Dimas menatapnya. Kau sudah berjanji. Air mata jatuh dari mata Nisa. Ini bukan yang aku inginkan, bisiknya. Dimas masih tersenyum, tapi ini yang mereka inginkan. Di belakang Dimas, sesuatu mulai muncul dari dalam kabut. Banyak tangan hitam panjang yang menjulur keluar, menunggu untuk mengambilnya. Mereka telah menunggu lama, dan kini mereka menginginkannya. Di dunia nyata, sang dukun menuangkan air suci ke kepala Nisa sambil terus membaca doa. Tubuhnya bergetar semakin hebat. Ibunya menjerit, "Nisa, bangun, sayang." Namun tiba-tiba, Nisa diam. Semuanya terhenti. Sunyi. Sejenak, semua berpikir bahwa ritual itu berhasil. Namun saat ibunya menyentuh wajah Nisa, ia sadar sesuatu telah berubah. Mata Nisa terbuka perlahan, dan saat itu juga ia tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Sang dukun langsung mundur dengan wajah pucat. Ia mengetahui apa yang terjadi. Sudah terlambat. Arwah Nisa tidak pernah kembali. Yang kembali bukan lagi putrinya. Rumah itu sunyi. Ibunya masih terduduk di lantai, menggenggam tubuh Nisa yang kini tampak normal, tapi berbeda. Mata gadis itu perlahan terbuka, tatapannya kosong, namun bibirnya tersenyum tipis. Sang dukun masih berdiri di sudut ruangan, wajahnya
Pucat, ia tahu yang kembali bukanlah Nisa. "Kamu baik-baik saja, sayang?" bisik ibunya. Tangannya membelai wajah putrinya dengan gemetar. Nisa menatap ibunya lama, lalu tersenyum. Namun, senyumnya aneh. "Dingin, Bunda." Suara Nisa terdengar lembut, tetapi ada sesuatu yang salah dalam nada suaranya. Sang dukun langsung tahu bahwa Nisa bukan lagi dirinya sendiri. Tanpa berpikir panjang, ia meraih botol air suci dan menyiramkannya ke wajah Nisa. Uap putih mengepul dari kulitnya. Nisa menjerit keras, tubuhnya melenting ke belakang dengan cara yang tidak manusiawi. Mulutnya terbuka terlalu lebar, seperti kulit wajahnya hampir robek. Ibunya menjerit, jatuh terduduk ke belakang. Nisa kini berlutut di lantai terengah-engah, namun matanya hitam pekat. "Kenapa kalian ingin memisahkan kami?" Suaranya terdengar bukan seperti miliknya lagi. Ibunya menangis. "Nisa, ini bukan kamu, keluar dari tubuh anakku." Namun Nisa hanya tersenyum dan tertawa pelan. Ia menoleh ke cermin di seberangnya, dan pantulannya tidak sama. Di dalam cermin, Nisa mengenakan gaun pengantin putih, dengan darah mengalir dari kepalanya, dan di belakangnya Dimas berdiri, menunggu. "Dia sudah menjadi istriku," bisik Dimas dari dalam cermin, "dan tidak ada yang bisa mengambilnya dari kami." Lalu, Nisa mulai berjalan menuju cermin, seolah-olah cermin itu adalah pintu menuju dunia lain. Sang dukun bergegas mengambil segenggam garam dan menyebarkannya di sekitar ruangan. "Tahan dia," teriaknya. Ayahnya berusaha menarik Nisa sebelum ia masuk ke dalam cermin, tetapi gadis itu kini memiliki kekuatan yang bukan manusiawi. "Jangan halangi aku." Dengan sekali sentakan, ayahnya terlempar ke belakang, membentur dinding. Ibunya berteriak ketakutan. Namun sang dukun tetap membaca doa-doa suci dengan cepat, lalu menyiramkan sisa air suci ke lantai di depan cermin. Cermin itu bergetar dan mulai retak. Dari dalamnya suara Dimas terdengar semakin keras. "Nisa, jangan tinggalkan aku." Namun kali ini, Nisa mulai menangis. Sesuatu dalam dirinya seperti mulai sadar. Ia menatap cermin, melihat sosok Dimas yang sekarang tampak tidak seperti manusia lagi. Wajahnya membusuk, matanya kosong, dan tangannya kini berubah menjadi cakar hitam. "Kau bukan Dimas," bisik Nisa, air matanya jatuh. "Aku bukan milikmu." Cermin bergetar semakin hebat, dan sosok Dimas mulai memudar. "Kau sudah berjanji." Namun tepat saat ia berteriak, cermin itu pecah berkeping-keping. Dan tiba-tiba, Nisa roboh ke lantai. Ketika ia membuka matanya, ia berada di tempat tidur rumahnya. Ia menoleh ke sekeliling. Ibunya ada di sampingnya, menangis bahagia. "Nisa, kamu kembali." Nisa menggenggam tangan ibunya, erat, menangis. Semua sudah berakhir. Ia sudah bebas dari sumpah darah itu. Atau begitulah yang ia kira. 3 bulan berlalu sejak malam mengerikan itu. Nisa mulai kembali ke kehidupannya. Meskipun ia tahu ada sesuatu yang masih salah, ia masih bisa merasakan kehadiran Dimas. Kadang ketika ia melewati kaca atau jendela, ia melihatnya sekilas di belakangnya. Namun ia mengabaikannya. Sampai suatu malam, ketika ia terbangun dari tidur dan menyadari sesuatu, ia masih mengenakan gaun pengantin itu. Dan di sebelahnya ada seseorang tidur di tempat tidurnya. Ia menoleh perlahan dan melihat wajah Dimas tersenyum di sampingnya. Mata Dimas terbuka perlahan. "Nisa, kita sudah menikah sekarang."
Lampu kamar padam, dan suara bisikan terakhir terdengar di dalam kegelapan. Selamanya. Tamat.